Berbicara tentang sifat fisikokimia obat, sifat fisikokimia obat itu sendiri itu merupakan suatu bentuk karakteristik obat yang mana nantinya dapat membantu dari suatu obat tersebut memberikan suatu aksi kepada sel targetnya, memberikan suatu efek terapi pada reseptornya. Nah, di sini sifat fisikokimia ada 4. Yang pertama itu yang saya bahas ada kelarutan, ada pH, stabilitas, dan juga viskositas. Nah, yang pertama itu adalah kelarutan. Kelarutan di sini dia itu berperan penting dalam sifat fisikokimia obat, atau dia berperan penting dalam farmakokinetika obat. Itulah mengapa dia termasuk ke dalam sifat fisikokimia obat yang membantu obat untuk mencapai reseptor atau sel targetnya. Karena obat akan memberikan efek terapeutik dalam bentuk terlarut. Nah, karena nantinya dia akan menembus membran. Selain itu, kelarutan ini dia berkorelasi dengan farmakokinetika obat. Dia berhubungan dengan farmakokinetika obat yang kita ketahui perjalanan obat di dalam tubuh meliputi 4 fase, yaitu ada absorpsi, distribusi, metabolisme, dan eliminasi. Ketika obat dalam keadaan terlarut, dia akan mudah diabsorpsikan, dia akan mudah diserap, yang kemudian nantinya akan mencapai konsentrasi puncak. Ketika dia telah mencapai puncaknya, dia akan siap untuk didistribusikan, dia akan siap diedarkan ke reseptornya bersamaan dengan metabolisme, penguraian obat. Setelah itu baru obat akan diekspresikan. Nah, itulah pentingnya kelarutan dari suatu obat. Lalu bagaimana meningkatkan kelarutan obat agar tercapai bioavailabilitasnya? Nah, itulah peran dari dunia farmasi yang mana waktu kita memformulasikan obat atau membuat suatu sediaan obat, kita harus meningkatkan kelarutan agar farmakokinetika obat ini tercapai, yaitu dengan cara salah satunya adalah kompleksasi. Kompleksasi ini adalah gabungan 2 senyawa, yang mana ada senyawa obat dan senyawa pengompleks atau senyawa pembawa yang dapat meningkatkan suatu kelarutan obat. Contoh dari senyawa pembawa seperti siklodextrin, yang nantinya waktu kita memformulasikan, kita gunakan salah satu senyawa pembawa untuk meningkatkan kelarutannya. Lalu yang kedua ada pH. pH di sini berpengaruh dalam farmakokinetika obat, makanya dia tergolong dari sifat fisikokimia obat. Pentingnya pH agar tidak terjadi alkalosis. Alkalosis ini adalah suatu kondisi di mana darah kita ini terlalu banyak basa atau penurunan kadar asam di dalam tubuh. Selain itu, pH juga berpengaruh dalam kecepatan absorpsi. Mengapa demikian? Karena kita tahu pH ini ada asam dan juga basa. Sedangkan absorpsi kita itu melakukan penyerapan obat di lambung dan juga di usus halus. Untuk di lambung berarti bersifat asam, lambung bersifat asam, dan usus ini dia bersifat basa. Jadi untuk obat yang nantinya diserap, ketika obat itu bersifat asam, dia tidak bisa diserap di lambung karena lambung sudah bersifat asam. Apabila dia diserap di lambung, maka nantinya akan mengiritasi lambung. Begitu juga sebaliknya. Jadi untuk solusinya maka dengan cara pembuatan atau pengubahan bentuk seperti yang kita tahu ada tablet salut enterik. Tablet salut enterik ini dia itu bersifat asam. Lalu dia dibungkus agar dapat menahan pelepasan obat itu di lambung dan melakukan pelepasan obat itu di usus halus. Lalu ketika kita hubungkan dengan struktur kimia obat, nah contohnya itu ada aspirin. Aspirin di sini dia bersifat asam, jadi dia tidak bisa diserap di lambung. Dia harus diserap di usus halus. Lalu bagaimana cara kita mengubah aspirin yang awalnya bersifat asam menjadi basa agar dapat diserap di usus? Nah, itulah dengan pengubahan bentuk struktur kimia obat dari asam menjadi basa yang kita tahu adalah basa konjugasi dengan cara pelepasan hidrogen dari asam menjadi basa konjugasi. Bisa dilihat struktur kimia, dia melepas hidrogen sehingga membentuk basa konjugasi, barulah bisa diserap di usus halus. Lalu bagaimana kondisi ketika obat tersebut asam? Contohnya obat amfetamin.
untuk obat yang bersifat basa. Nah, contohnya obat amfetamin, yang mana amfetamin ini bersifat basa. Dia tidak bisa diserap di usus, dia harus di lambung. Dengan cara pengubahan struktur kimia menjadi biasa kita sebut dengan asam konjugasi. Dengan cara menerima hidrogen. Jadi basa ini dia menerima hidrogen agar dapat menjadi asam konjugasi yang nantinya dapat diserap di lambung. Lalu yang ketiga, ada stabilitas. Stabilitas ini itu suatu bentuk yang nantinya adalah lama waktu obat mempertahankan bentuknya, sama ketika waktu kita membuat dan setelah dibuat. Jadi stabilitas ini dikatakan tidak stabil apabila dia berubah warna, bentuk, bau, dan lain sebagainya. Contohnya ketika dia terkena cemaran mikroba, dia akan menjadi rapuh. Nah, ketika bagaimana cara obat itu kita buat menjadi stabil? Yaitu dengan penambahan bahan eksipien waktu kita memformulasikan bahan eksipien atau bahan pengawet yang nantinya dapat menghindari dari pengaruh mikroba. Contohnya seperti etil paraben, metil paraben, dan asam sorbat. Perlu diketahui stabilitas ini dia berpengaruh terhadap farmakokinetika obat, karena ketidakstabilan dari obat dapat menyebabkan penurunan hingga hilangnya khasiat. Ketika obat hilang khasiat, dia tidak dapat mengalami farmakokinetika atau mencapai reseptornya, karena obat nantinya akan berubah menjadi inaktif atau obat itu tidak memiliki khasiat menyembuhkan. Nah, itulah tadi pentingnya dari kestabilan dari obat. Lalu yang keempat ada viskositas atau kekentalan. Biasanya ini berperan dalam sediaan obat seperti cair ataupun semi solid. Contohnya adalah krim. Apabila krim ini terlalu cair, maka daya lekatnya kurang. Maka efek untuk memberikan memberikan target penyembuhannya itu juga kurang, karena dia tidak terlalu lekat apabila terlalu cair. Lalu apabila dia terlalu kental, maka dia akan susah dioleskan. Jadi ketika krim susah dioleskan, dia juga susah memberikan efek terapeutik. Selain krim, sediaan cair seperti sirup juga viskositasnya sangat berpengaruh. Mengapa? Karena ketika sirup itu terlalu kental, dia akan banyak tertinggal di suatu kemasannya, dan itu juga dapat mempengaruhi obat itu mencapai reseptornya, karena susah untuk dituang. Dan apabila terlalu, dan jika dia cair, makanya itulah mengapa sirup itu dibuat sediaan cair, karena nantinya mudah untuk dituang dan digunakan. Nah, itulah pentingnya viskositas dalam mencapai suatu efek terapeutik obat.